Lembar hitam Lembaga Peradilan Tanah Air bertambah usai Kejaksaan Agung mengungkap adanya keterlibatan Ketua Pengadilan Tinggi Jakarta Selatan dalam kasus pengurusan perkara korupsi ekspor minyak sawit mentah atau CPO untuk 3 perusahaan besar. Bagaimana duduk perkaranya? Ketua Pengadilan Tinggi Jakarta Selatan Muhammad Arif Nuryanta atau MAN ditangkap dan disangka menerima suap 60 miliar rupiah dari pengurusan perkara korupsi ekspor minyak sawit mentah atau CPO oleh 3 perusahaan. Ia diduga telah mengatur agar ketiga korporasi yang terseret perkara suap itu divonis lepas dari tuntutan Jaksa Penuntut Umum atau OSLAK. Terdapat 3 perusahaan yang menjadi terdakwa korporasi, yakni Permata Hijau Group, Wilmar Group, dan Musimas Group. Ketiganya memperoleh putusan lepas yang dikeluarkan oleh PN Jakarta Pusat pada 19 Maret 2025. Lewat putusan itu, para terdakwa korporasi dianggap terbukti melakukan hal-hal yang didakwakan, tapi perbuatan itu dianggap bukan pidana. Semula dalam ekspor kasus CPO, Jaksa Penuntut Umum melayangkan tuntutan pidana denda sebesar 1 miliar rupiah untuk setiap terdakwa korporasi. Namun, tuntutan pidana tambahannya berbeda-beda. Permata Hijau Group dituntut untuk membayar uang pengganti 937,558 miliar rupiah. Wilmar Group 11,88 triliun rupiah, sedangkan Musimas Group 4,89 triliun rupiah. Direktur Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus Kejaksaan Agung Abdul Kohar di Kejaksaan Agung pada Sabtu 12 April 2025 malam mengungkapkan, terkait dengan putusan lepas, tim penyidik menemukan fakta adanya upaya pemberian suap senilai 60 miliar rupiah kepada MAN selaku hakim yang menyidangkan kasus itu. Sosok pemberi suap ialah MS dan AR yang menjadi pengacara bagi para terdakwa korporasi. Adapun keempat orang tersebut masing-masing adalah 1. Tersangka WG yang bersangkutan selaku Panitera Muda Perdata pada Pengadilan Negeri Jakarta Utara. Jadi saat ini jabatan yang bersangkutan adalah Panitera Muda pada Pengadilan Negeri Jakarta Utara. Yang bersangkutan ditetapkan sebagai tersangka berdasarkan penetapan nomor 21 tanggal 12 April 2025. Kemudian yang kedua, tersangka MS. Yang bersangkutan adalah seorang advokat. Penetapan tersebut berdasarkan surat nomor 22 tanggal 12 April 2025. Kemudian yang ketiga adalah AR, juga sebagai advokat. Dengan penetapan nomor 23 tanggal 12 April 2025. Dan yang terakhir adalah MAN yang bersangkutan saat ini menjabat selaku Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. Dalam kasus itu, Kejaksaan Agung menyita sejumlah barang bukti berupa uang dan kendaraan. 3 mobil diantaranya tergolong mobil mewah, yakni Ferrari Spider, Nissan GT-R, dan Mercedes-Benz. Kasus suap yang terjadi di ranah pengadilan ini bukanlah yang pertama kalinya terjadi. Beberapa waktu lalu kasus serupa yang melibatkan sang pengadil juga terjadi. Di Surabaya, Jawa Timur, 3 hakim didakwa menerima gratifikasi berupa uang sebesar 1,12 miliar rupiah dan 308.000 dolar Singapura atau senilai 3,6 miliar rupiah. Uang itu diduga memengaruhi putusan bebas yang dijatuhkan kepada Gregorius Ronald Tanur dalam kasus dugaan penganiayaan yang menyebabkan kematian. Tak berhenti sampai di situ, Kejaksaan Agung kembali menahan satu tersangka lain, yakni mantan pegawai MA Zarof Rikar, pada Kamis 24 Oktober 2024 di Bali. Selain itu, Kejagung juga menyita uang hampir 1 triliun rupiah yang diduga berasal dari gratifikasi yang dikumpulkan saat ia menjabat di MA pada 2012 hingga 2022. Sementara untuk kasus Ronald Tanur, Zarof berperan sebagai perantara antara pengacara Ronald dengan 3 hakim. Terulangnya kembali kasus suap di lingkaran peradilan ini tentunya menjadi tanda bahwa masih ada mafia hukum di negeri ini. Penangkapan kasus serupa di masa lalu terbukti tidak memberi efek jera kepada para pelaku. Hal ini tentunya harus menjadi perhatian khusus bagi pemerintah, karena bukan tidak mungkin praktik seperti ini juga terjadi di daerah lain di Indonesia. Kalau menurut sahabat Kompas, gimana tanggapannya terkait kasus yang menjerat Ketua PN Jaksel ini?